Pagi ini Baskoro sudah bangun dari subuh tadi, sedangkan Tirto masih belum bangun. Dia masih nyenyak di ranjang. Dan setelah beres-beres kamarnya, Baskoro berjalan ke jalan di depan kos. "Bas, mau kemana?" tanya si Nom, tetangga sebelahnya yang seusianya. Nom, dari tadi aku kok gak dengar nasi kuning lewat ya? Soalnya aku mau cari sarapan buat temanku yang lagi nginep." "Siapa, Bas? Temen kamu yang kemarinan itu? Yang cakep itu ya?" "Iya, si Tirto." "Dia sekarang ada di sini?" "Iya." "Wah, kenalin dong, Bas. Keren banget gayanya. Aku suka. Cool banget." "Kamu suka laki-laki?" "Iya." "Kamu juga suka laki-laki kan? Kok kamu ngomong kayak gitu?" "Udah, ngaku aja, Bas. Kita itu kan sama." "Shh, jangan bilang sama Mas Tombo ya. Nanti aku dimarahin." "Iya." "Terus gimana ini tukang nasi kuningnya?" "Biasanya kalau udah jam segini udah lewat. Tapi biasanya ada dagang gorengan lewat. Ah, tuh dia. Mas, gorengan." "Mas, gorengan campur ya, 15.000. Baskoro pun membelikan gorengan untuk sahabatnya itu. "Bas, aku titip salam ya sama dia. Dia bukan cowok kamu kan?" "Bukan, tapi dia udah punya cowok, Nom. Kamu cari yang lain aja." "Ya, yaudah deh. Ya wis, aku tak ke dalam dulu ya. Nanti jam 9 aku ke sana." "Ya." Baskoro pun kembali masuk ke kos-kosannya dan membangunkan Tirto. Baskoro naik ke atas ranjang menghampiri Tirto. "Tir, bangun. Kamu gak tugas?" Tirto perlahan-lahan membuka matanya dan hap, Tirto memeluk Baskoro. "Tir, lepasin, mandi sana. Dingin banget ya di sini." "Ya makanya bangun, mandi. Aku udah beli gorengan buat kamu. Tadinya aku mau beliin kamu sarapan, tapi tukang nasi kuningnya gak dateng." "Makasih ya, lu kayak istri gue aja," ucap Tirto yang masih memeluk Baskoro. "Udah, cepet mandi." "Iya, ini gue mandi." Begitu Tirto membuka pintu kamar mandi dan mau masuk, "Bas, apalagi Tir? Mandiin dong." "Ting ting." "Ih, dasar gemblong, gak mau." Tirto pun menutup pintu kamar mandi dan mandi. Tak berapa lama kemudian dia keluar. "Loh Tir, cepet banget mandinya. Mau ngapain emang lama-lama?" Lu biasa lama-lama ya di kamar mandi?" "Ya nggak juga, tapi kamu kok cepet banget, takut nggak bersih." "Ya coba kalau mandi berdua sama lu, pasti lama." "Udah ah, bercanda terus. Tuh, HP kamu dari tadi bunyi terus. Palingan Bang Mul sama Kang Ujang." "Iya mungkin, coba lihat dulu." Begitu Tirto mengecek pesan di HP-nya, anjir, 1 pesan dan 20 panggilan tak terjawab. Dokter Maruto? "Hah? Mas Mer telepon kamu? Terus gimana Tir? Kasian." "Bentar, gue telepon balik." Tirto yang panik pun langsung menelpon balik Maruto. Namun Maruto belum juga mengangkat. "Gimana Tir?" "Kagak diangkat-angkat." "Mungkin dia sibuk Tir. Mungkin lagi di klinik." "Iya kali. Coba, gue mau kirim pesan dia. Gue mau kirimin foto dia sama cewek di hotel, supaya dia tahu alasan gue semalam gak ngangkat teleponnya." "Duh, aku jadi gak enak Tir. Sama Mas Mar semalam kita have fun. Gak usah nyesel. Udah kejadian juga." Coba Tir, aku penasaran sama ceweknya Mas Mar kayak apa. Nih, coba lihat. Cantik kayak gini. Sudah pasti gue cuma buat serpan sama dia." "Astaga Tir, ini bukan ceweknya Tir. Ini Mbak Andin, ceweknya Mas Condro. Wajar aja dia meluk cium Mbak Andin. Orang cuma cium kepala. Mas Maruto itu sayang banget sama Mbak Andin. Udah kayak adiknya sendiri. Lebih-lebih sayangnya daripada sama Mas Condro. Mungkin aja mereka gak sengaja atau emang janjian ketemuan di situ. Kan itu katamu restoran toh?" "Iya juga sih. Jadi cewek ini bukan ceweknya?"
Bukan, itu Mbak Andin. Baik banget dia, aku tahu. Seketika Tirto menatap Baskoro dan menelan ludahnya. Ya, itu artinya semalam kita. Iya Tir, kamu salah sangka. Dan semalam kamu udah hianati Mas Mar. Aku juga ikut merasa bersalah. Bas, lu jangan sampai bilang sama Mas Maruto ya. Please, gue jadi ngerasa berdosa sama dia. Iya, tapi kamu juga janji jangan bilang-bilang sama Mas Condro ya. Dan ini biar jadi rahasia kita berdua saja. Iya, janji, deal. Deal? Wait. Tadi lo bilang apa? Jangan bilang-bilang sama Condro. Jadi lo masih ngarep balikan sama tuh anjing? Enggak Ter, aku... gue tahu. Lo masih aja gak bisa lupa sama tuh anjing. Gue sebel sama lo. Udah digituin, masih aja ngarep. Lo bisa gak sih lupain dia? Kalau lo mau cowok cakep, kaya, yang lebih dari Condro juga banyak. Ter, tahu gue males sama lo. Iya Ter, maaf. Aku masih kesel sama Mas Condro. Tapi jujur kadang-kadang keingetan dia Ter. Ya tiba-tiba kangen aja. Lu kangen dia, belum tentu dia kangen lu. Lu mikirin dia, belum tentu dia mikirin lu. Ingat Bas, bucin boleh, tapi goblok jangan. Intinya gue gak suka dan gak mau lu balikan sama si anjing itu. Iya Ter, iya. Yaudah, gue mau cabut dulu ya ke markas. Dan mudah-mudahan gue hari ini ketemu Mas Mar. Tapi janji yo Ter, jangan kasih tahu aku di sini. Iya. Dan sorry ya semalam. Iya Ter, udah gak usah dipikir. Yang penting itu rahasia kita berdua. Dan ingat, kejadian semalam jangan sampai buat kita baper. Iya, tapi gue sempat baper. Gue sayang juga sama lu. Iya, kamu sayang aku sebagai konco toh. Ya sudah, gue balik ya. Iya, hati-hati ya Ter. Oke. Pagi-pagi betul Dokter Maruto sudah berada di klinik sedang meeting dengan beberapa dokter spesialis. Dan begitu selesai, dia baru saja mengaktifkan kembali HP-nya. Maruto sempat sedih karena Tirto tak juga membalas pesannya dan hanya membacanya saja. Padahal sudah dari semalaman Maruto menghubunginya. Maruto heran. Maruto tahu betul Tirto bukan orang yang cuek apabila jika menyangkut dirinya. Namun, mengapa saat ini Tirto tak mau menghubunginya? Apa mungkin dia dalam kondisi tugas yang tidak memungkinkan untuk menghubunginya? Belum selesai rasa penasaran dan bertanya-tanyanya, tiba-tiba salah seorang tangan kanannya di klinik memberitahunya jika ada seorang laki-laki yang mengaku-ngaku pasien Dokter Maruto datang memaksa ingin bertemu dengannya meskipun sudah tidak diizinkan masuk. Maruto pun yang penasaran melangkahkan kakinya menghampiri laki-laki itu. Dan begitu sampai di lorong yang menuju ruangan Dokter Maruto, Tirto? Dok? Mas? Tirto seketika berlari menghampiri dan memeluk Maruto. Gue kangen banget sama Kang Mas, ucap Tirto manja, dan Maruto memeluk mengelus kepalanya. Sama, Mas juga kangen. Kemana kamu semalaman gak angkat telepon Mas? Seketika Tirto teringat kejadian dirinya bersama Bas, dan merasa sedikit sesak karena merasa bersalah pada Maruto. Semalam gue ada tugas dan ya sudah, gak usah dibahas. Mas ngerti, Mas paham jika lelaki muda Mas sekarang ini adalah seorang pengawal hebat dan profesional. Mas bangga sama kamu Tirto, bangga sekali. Ungkapan bangga Maruto padanya seketika membuat Tirto melepas pelukannya dan menatap haru wajah Maruto. Jika semalam Baskoro membuat Tirto merasa menjadi orang yang dihargai karena sahabatnya itu menyebutnya malaikat yang sesungguhnya, yang benar-benar ada di saat susah maupun senang. Namun, ungkapan bangga dari dokter kesayangannya kepada dirinya itu membuat Tirto tak hanya merasa dihargai,
tapi juga merasa terharu dan tersanjung. Meski selama ini tak ada satu orang pun yang peduli dengannya, termasuk bapaknya sendiri yang tak pernah peduli dan memperhatikannya, jangankan membuat orang tuanya merasa bangga. Bapak Tirto hanya bisa memakinya dan mengecapnya sebagai anak pembuat masalah. Ah, sudahlah. Yang penting saat ini Tirto sangat bersyukur memiliki kekasih dan sahabat yang begitu luar biasa. Tirto berjanji jika Tirto seumur hidupnya akan mengawal dua orang yang sama-sama berarti di hidupnya itu, yaitu dokter tampan kekasih hatinya dan juga Baskoro sahabat kesayangannya itu. Tirto, kenapa kamu diam? Kamu gak enak badan? Apa efek samping vaksinnya baru terasa? Apa kamu meriang? Enggak, gue gak meriang, tapi merangsang. Kamu ini, aduh. Tirto mengadu saat Maruto menyentil telinganya. Dasar kamu mesum. Kamu gak tugas? Belum ada perintah mas, jadi masih free. Kebetulan, mas mau ngajak kamu sarapan di rumah mas. Sekaligus mas mau kasih kejutan. Siap, laksanakan. Pagi ini Condro sudah bangun dari subuh tadi. Meski rasa rindunya pada Baskoro masih tersimpan, namun hari ini Condro sedikit lebih tenang. Itu karena satu beban telah ringan. Ya, Andin. Masalah Andin sudah beres. Condro mulai belajar bersikap lebih bijak. Meski jujur, rasa sayangnya pada Andin masih ada. Namun rasa sayang Condro saat ini lebih ia tujukan kepada seorang sahabat. Pada teman dekat. Teman yang benar-benar mengerti masing-masing. Ya, Condro dan Andin saling mengerti satu sama lain. Untuk itu, Condro mencoba mengerti dan merelakan Andin dengan siapapun. Asal dia bahagia, daripada tetap membiarkan Andin bersamanya, namun Andin tak bahagia. Condro tak hanya belajar lebih bijaksana dan menghilangkan egonya, tapi juga belajar mengkontrol emosi yang selama ini tak terkendali. Tak hanya itu, semenjak Condro kehilangan Baskoro, Condro terlihat lebih rajin. Condro mulai bangun pagi dan mulai belajar sholat. Condro juga berubah lebih mandiri, membersihkan kamar dan membantu Mama Mevi membersihkan rumahnya sendiri. Dan saat ini, ketika Condro hendak membersihkan halaman, Condro melihat Maria sedang sibuk melukis dengan peralatan melukis yang kemarin sempat ia belikan. Condro terkejut ketika melihat lukisan Maria. Maria, itu lukisan... Ini lukisan Om Bas saat menyapu halaman kemarinan. Ya ampun Maria, kamu hebat sekali nak. Om benar-benar takjub. Kamu pelukis cilik yang berbakat. Sungguh, lukisan ini benar-benar hidup. Persis sekali nak. Terima kasih Maria. Om sangat rindu pada Om Bas. Rindu sekali. Dan kamu mampu sedikit mengobati kerinduan Om padanya. Terima kasih nak. Om Condro rindu Om Bas. Iya nak, rindu sekali. Kalau rindu, nanti jika Om Bas sudah kembali, Om Condro jangan marah-marah lagi ya sama dia. Dek. Seketika mata Condro berkaca-kaca. Ujung jemari Condro menyentuh kanvas lukisan Baskoro. Ujung telunjuknya menyentuh lukisan itu tepat pada gambar bibir Baskoro. Bibir tebal itu sungguh Condro sangat rindu. Om, iya Maria. Om janji, Om tidak akan marah-marah lagi sama Om Bas. Terima kasih Om. Dan Om janji ya, Om Bas boleh makan bersama kita, meskipun Om Bas hanya tukang bersih-bersih. Mendengar kata-kata Maria, air matanya semakin deras. Lalu Condro memeluk Maria. Iya Maria, Om janji. Asik. Om, Maria tak hanya melukis Om Bas, tapi juga melukis Bapak dan Prada. Ucap Maria menunjukkan lukisan Maruto ketika saat dipeluk Tirto, dan Condro melihatnya. Prada? Siapa dia?
Mengapa di lukisan ini pria itu memeluk Masmar? Dia Prada Tirto, prajurit yang selalu dekat dengan Bapak. Dia sahabat yang baik. Mereka dekat, tapi sekarang mereka berpisah. Maria sedih. Maria tidak bisa lagi bermain dengan Prada. Maria rindu Prada. Condro penasaran, siapa laki-laki yang ada di dalam lukisan itu? Wajahnya seperti tidak asing. Dan belum saja rasa penasarannya terjawab, mobil Maruto baru saja tiba dengan diikuti motor Gono dan juga satu moge yang pemiliknya seketika membuat darahnya mendidih. Begitu Maruto keluar dari mobil dan Gono yang melihat Condro menatap Maratirto dan hendak beranjak dari tempatnya, Gono pun seketika berlari memegangi Condro. Prada, Maria. Seketika Maria berlari menuju Tirto dan Tirto menangkap dan menggendongnya. Prada, Maria kangen. Prada kemana saja? Prada gak kemana-mana. Prada juga rindu sama Maria. Akhirnya kita bertemu lagi. Terima kasih mas, ucap Tirto sembari melirik Condro. Condro sendiri yang kesal dan penasaran mencoba menghampiri Tirto dan Maruto yang juga berjalan menghampirinya. Mas Condro, tahan, jangan emosi, ada anak kecil, ucap Gono mencoba menenangkan Condro dan Maruto hendak mengenalkannya pada Tirto. Condro, kenalkan, ini... Cepat katakan, di mana Baskoro? Dan apa tujuanmu mendekati Mas Maruto? Tanya Condro yang seketika membuat Maruto terkejut. Jadi, yang dimaksud kamu, Tirto yang kemarin kamu sempat curigai itu? Iya mas, dia orangnya. Dan aku yakin, pasti dialah yang menyembunyikan Baskoro saat ini. Lu sembarangan ngomong. Gue gak tahu di mana Baskoro. Dan harusnya gue yang tanya. Karena gara-gara lu, satu-satunya sahabat gue hilang. Dan itu gara-gara lu. Bohong. Condro. Tapi mas... Om Condro, jangan marah-marah sama Prada. Iya Maria, maaf nak. Prada. Sebentar ini mata mama kena sambal. Apa mama sudah mulai rabun ya? Tapi ini benar Prada Tirta toh? Tentu saja mama. Tampar saja kalau tidak percaya. Kebetulan semua berkumpul. Masakan mama baru saja matang. Mama dan Maria tadi sudah sarapan. Jadi mama masak khusus dokter dan Mas Condro. Mama masak banyak dan kebetulan ada Prada sama Mas Gono. Baguslah. Kita sarapan bersama. Condro. Maria, sini nak. Nanti main lagi sama Prada ya. Tapi biarkan Prada sarapan dulu ya. Iya mama. Ketiganya pun berjalan menuju meja makan. Dan akhirnya makan bersama-sama. Ketiganya masih diam. Condro menatap Tirto dengan kesal. Hingga Maruto membuka percakapan. Tirto, jadi benar kamu sahabat Baskoro? Iya mas. Begitu gue balik dari perbatasan, satu-satunya orang yang gue temuin yaitu dia. Tapi gue gak ada apa-apa sama Baskoro. Mas percaya kan sama gue? Ucap Tirto sembari menatap Condro. Iya, mas percaya sama kamu. Ucap Maruto sembari mengelus kepala Tirto yang membuat Condro semakin gak mengerti. Mas Condro, ini ada udang kesukaan Mas Condro kan? Tak ambilin yo. Ucap Gono mencoba mencairkan suasana dan meredam emosi Condro. Namun tatapan Condro dan Tirto justru semakin ekstrim. Condro, tenangkan dirimu dulu. Mas ngerti, kamu pasti saat ini kesal sama Tirto. Tapi mas mohon, percayalah. Dan jangan cemburu pada Tirto. Karena Tirto tidak mungkin ada apa-apa sama Baskoro. Karena satu-satunya laki-laki yang dia cintai adalah mas. Apa? Condro, mas mau jujur. Mas berpacaran dengan Tirto.
Condro menggebrak meja, lalu meninggalkan meja makan, mengambil kunci mobil, dan keluar meninggalkan rumah. Condro, Mas, udah mas, biarin, orang usah dikejar, orang usah digundang. Iya mas, biarin aja, ucap Gono dan Tirto menahan Maruto yang hendak mengejar Condro. Tirto, mas minta maaf atas kelakuan adik mas. Gue ngerti mas. Oh walah, aku gak nyangka cinta itu kok bisa tidak disangka-sangka ya. Lah piye, ternyata cowok yang mau dikenalin sama aku ini si Kentir. Tir, aku juga gak nyangka. Padahal kamu dulu ganjen banget sama cewek. Kok sekarang malah suka sama wong lanang? Kamu kesambet apa toh? Tirto tak menjawab pertanyaan Gono. Tirto malah menatap dan tersenyum pada dokter tampaknya itu. Dan keduanya saling melempar senyum, yang membuat Gono menjadi tak nyaman. Waduh, aku jadi kayak obat nyamuk. Jadi kangen Wono. Hah? Wono? Kok namanya kayak cowok? Memang pacar Mas Gono laki-laki, Tir. Wow, dasar lu mas, ngatain gue belok, tapi lu juga homo. Dasar homo, teriak homo. Pluk, lempar tete. Aduh, Tir, lau kok dilempar-lempar. Hehe, sorry mas, ucap Tirto malu pada Maruto. Sudah, ayo cepat habiskan makanannya. Kamu juga yang banyak, Tir, supaya badan kamu kuat jika ada pengawalan. Iya mas. Belum juga selesai makan, HP Tirto berbunyi. Ya Kang, mana ker di mana? Buruan ke markas, aya tugas penting atuh. Sekarang Kang? Oh atuh, masa bulan depan beleguk sih ya. Iya, gue cabut. Tut. Mas, ya sorry, gue ada tugas. Padahal gue masih kangen. Ya sudah, tapi habiskan dulu makanannya. Iya, tapi ntar malam gue ngapel ya kemari, boleh nggak? Kamu boleh datang kapanpun kamu mau, asal mas gak sibuk. Iya mas. Mul, di mananya neangan tukang pijet? Awak gering kabeh euy. Kamu tak pijet gak mau. Embung lamun jeung mane mah moal dipijet, malah diewek. Trauma aing. Gak usah dipijet, dikerok aja. Sarua wae eta mah. Mimitinya wae dikerok, akhirnya mah disodok. Ya sudah, terserah kamu. Tak lama kemudian Tirto datang. Kang, ada apa? Kok gue gak lihat Bang Daren? Ada tugas apa? Aya tugas, urang teh gering, badan sakit semua. Pangneangaken tukang pijet euy. Kirain aja ada tugas apaan. Eta mah tugas anu kadua. Lamun nu kahiji mah mane dititah ngajemput calon istri Bang Daren, terus dititah nganter ke rumah mamanya. Oh gitu, sekarang? Oh atuh. Oke deh, gue berangkat. Ini kunci mobilnya, tong hilapnya, tukang pijetnya anu kasep pisan, anu alus awakna, entong anu baunya, keteknya. Iya, kalau dapat. Siang ini Baskoro dan Sinom disuruh Mas Tombo untuk mengantar jamu siap minum dan jamu dalam bentuk ramuan herbal ke sebuah toko buah langganan. Bas, udah dipak? Udah semua. Jamu kunyit asem 20 botol, jamu kunci siri 20 botol, jamu kencur 20 botol, sisanya 10. Dan pon-pon pahitan juga semua sudah beres, tinggal kirim aja. Bagus. Kalau gitu, ayo berangkat. Kamu yang bonceng ya. Tahu kan di toko buah dan jamu dekat pengkolan? Iya, tahu. Baskoro pun mengirim jamu bersama Sinom. Baskoro senang dan bersyukur. Dia tak hanya mendapat pekerjaan saja, tapi juga mendapat teman baru yang keduanya sangat baik kepadanya. Baskoro tidak akan melupakan kebaikan Mas Tombo dan Sinom. Juga tak lupa dengan orang yang paling berjasa kepadanya saat dia terpuruk, yaitu the one and only Tirto. Baskoro tak akan pernah melupakan semua orang-orang yang telah berbaik hati kepadanya.
Bas, Bas, kelewatan bro. Wah, ngelamun aja kamu. Kamu ngelamunin siapa sih? Cepat muter. Bentar, sabar. Muter dulu. Baskoro pun putar balik menuju toko buah. Dan ketika dia baru saja sampai, Baskoro syok ketika matanya tak sengaja melihat dua orang yang tengah berada di dalam toko buah. Nom, kamu masuk sendiri ya? Aku kebelet kencing, gak tahan. Ya, tolong ya. Ucap Baskoro berlari kabur mencari tempat untuk bersembunyi. Bas, kamu kencing di mana? Duh, tuh anak, belakraan aja kencing sembarangan. Padahal di dalam toko ada toilet. Aneh banget ekspresinya, mau kencing aja kayak ketemu setan. Si Nom pun masuk ke toko buah untuk mengantar jamu-jamunya. Dan di dalam toko buah sendiri, Bro, Maria dan Mama Mevi suka buah apa? Sepertinya dia suka apa aja. Kalau begitu, aku belikan apel hijau dan merah, juga buah mangga, pasti Maria suka. Terima kasih, Din. Ucap Condro sembari merangkul pundak Andin. Di luar toko sendiri, Baskoro bersembunyi di balik mobil box yang kebetulan sedang terparkir di depan toko buah. Baskoro kemudian mengintip dan memperhatikan Condro dan Andin dari jauh. Lalu dia berkata lirih, Mas Condro, Mbak Andin, akhirnya setelah aku pergi kalian bisa bersama. Aku turut senang jika kalian bahagia. Aku rela kamu bersama Mbak Andin, Mas. Jangan sakitin Mbak Andin, Mas. Mbak Andin perempuan baik. Cukup aku saja yang kamu sakiti, Mas. Jangan Mbak Andin. Duh Gusti, mulutku berkata rela, tapi mengapa hatiku merasa rindu? Tahan, Bas, tahan. Ingat, kamu sudah disakiti berkali-kali. Tapi mengapa setelah aku tinggal beberapa hari saja, kamu kok jadi tambah ganteng gini, Mas? Aku kok jadi kangen sama kamu, Mas. Aku kok kangen ya saat kamu menatap mataku. Aku juga kangen kebiasaan saat ujung jempolmu mengelus bibirku, Mas. Aku kangen, Mas. Aku kangen semua darimu, Mas. Tapi aku takut kamu jahat lagi sama aku, Mas. Lagi pula, aku sudah janji sama Tirto, dan kamu juga sudah bahagia bersama Mbak Andin. Sudahlah, mungkin aku harus benar-benar mengikhlaskan walau sulit. Mas Condro, kamu kok tambah ganteng sih, Mas? Di dalam toko sendiri, ada lagi, Din. Apa ya? Buah udah, sayur udah. Wah, apa ini? Jamu ya, Mas? Tanya Andin pada si Nom yang sedang meletakkan botol-botol jamu-jamuan pada rak display. Iya, Mbak, monggo. Jamunya baru datang, fresh, dijamin seger dan berkhasiat. Ini banyak macamnya dan banyak khasiatnya. Kalau buat cewek lagi menstruasi apa, Mas? Oh, ini ada 2, Mbak. Ada kunyit asem, bisa ngurangi nyari saat menstruasi. Nah, kalau yang ini kunci sirih, bisa disebut juga jamu anti pelakor. Bagus buat perempuan, Mbak. Katanya biar makin rapet dan biar Masnya betah. Ucap si Nom yang membuat Condro pengen ngakak. Kalau buat cowok ada nggak, Mas? Oh, jelas ada. Di sini lengkap, Mas. Nah, buat para suami ini ada ramuan ginseng dan pasak bumi. Jadi biar Masnya kuat, tahan lama. Biar istrinya puas, klepek-klepek, nggak loyo. Dijamin kenceng, Mas, dan Mbaknya puas. Jadi biar Mbaknya nggak cari berondong. Dan suami istri sama-sama harmonis. Seketika Andin dan Condro saling menatap dan geleng-geleng. Mas, kita bukan suami istri loh. Hah? Beneran toh? Tak pikir suami istri. Kalian ini cocok banget, satu ganteng, satu cantik, couple goals. Udah gitu dari tadi mesra banget. Tak pikir suami istri.
Tenang aja mas, meskipun kita bukan pasutri, tapi kita jadi kok ambil jamunya. Saya borong deh 10 botol, ucap Condro pada Sinom. Wah, beneran mas? Alhamdulillah, laris manis, tukune wong manis. Silakan mbak, mas, pilih yang mana aja. Pilih yang mana ya? Ketika Condro sedang memilih, tiba-tiba saja dari luar, Condro merasa ada yang mengawasinya. Condro pun menoleh, sekelibat seperti ada bayangan yang berlari di belakang mobil box. Din, bentar ya. Iya. Condro pun yang penasaran keluar toko dan berlari menuju ke belakang mobil box, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ia tujukan ke segala arah, namun tak ada siapa-siapa. Condro heran, lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal, kemudian kembali ke dalam toko. Din, udah, yuk. Mas, mbak, terima kasih banyak ya. Semoga jamunya cocok dan jadi langganan. Iya mas, kalau enak pasti kita beli lagi. Makasih mbak, mas. Condro dan Andin pun masuk ke mobil. Lalu ketika Condro mulai menjalankan mobilnya, Condro yang penasaran masih sempat menoleh lewat spion. Namun, Condro yang tak menemukan apapun kemudian mempercepat laju mobilnya dan akhirnya pulang. Dan begitu mobil Condro dan Andin telah pergi, Baskoro yang bersembunyi di dalam ATM yang kebetulan ada di samping toko buah itu pun keluar. Baskoro gemetar. Bukan karena dinginnya udara di dalam ATM, tapi karena denyut linu jantungnya kini kembali muncul ketika melihat wajah tampan Condro yang jujur masih ia rindukan itu. Bas, tak cari-cariin dari tadi. Kencing lama banget sih. Kamu kencing apa berak? Lama banget. Iya Nom, aku tadinya mau berak, tapi nggak nemu pom bensin, jadi batal. Geblek. Di toko buah ada toiletnya. Ngapain jauh-jauh ke pom bensin? Udah deh. Ayo balik. Iya Nom. Bas. Baru aja ngisi stok. Udah dapet penglaris. Yang beli ayu banget. Cowoknya juga ganteng pual Bas. Aduh, andai saja aku punya cowok seganteng dia Bas. Sama sih gantengnya sama temenmu itu, si Tirto. Cuma bedanya Tirto sangar. Kalau yang ini gantengnya elegan, tampang-tampang berpotensi playboy gitu. Baskoro hanya diam saja. Bas, aduh nyasar lagi, salah jalannya, harusnya belok kiri. Aduh, iya lupa, maaf Nom. Maklum, aku masih belum hafal betul jalanan di sini, kan aku orang baru. Iya sih, tapi kamu ini kenapa toh? Dari tadi kayak ngelamun aja, apa masih kebelet berak? Iya mungkin Nom. Waduh, yaudah cepetan ngebut, biar cepet nyampe. Awas kamu ya, kentutin aku. Ingat, kamu lagi bonceng aku. Iya, enggak. Setelah Tirto usai menjemput dan mengantar calon istri Bang Daren dan mengantarnya ke rumah mama Bang Daren, saat ini mobil mewah kantor yang dikendarai Tirto berjalan menuju kembali ke markas. Namun di tengah perjalanan, Tirto baru ingat pesan Kang Ujang untuk mencarikannya tukang pijat. Mana yang diminta tukang pijatnya kebanyakan syarat, harus laki-laki, harus enak mijetnya, harus gagah, gak boleh ngondek, dan yang terpenting tukang pijatnya harus cakep, ganteng, dan berbadan bagus. Di mana Tirto harus mencari kriteria tukang pijat sesuai kemauan Kang Ujang. Dan tak lama kemudian Tirto baru ingat jika tetangga kos yang memberi pekerjaan Baskoro adalah seorang tukang pijat. Dan Tirto juga baru ingat jika tetangganya Baskoro itu juga lumayan ganteng. Tirto pun langsung menuju kos-kosan Baskoro. Dan setelah sampai, motor Baskoro juga baru saja tiba bersama Sinom. Bas, Ter, mobil siapa ini Ter? Kok bagus banget? Tanya Baskoro heran, dan Sinom tak henti-hentinya bagaikan bertemu artis. Mobil kantor, masa mobil gue? Bas, siapa tuh tetangga lu tukang pijat kan? Oh, Mas Tombo. Itu mas saya, ucap Sinom semangat. Oh, iya.
Di kantor gue ada teman butuh pijet. Kira-kira dia bisa nggak malam ini ke kantor? Oh, ayo lebih baik kita tanya Mas Tombonya aja secara langsung. Hari ini ada janji pijet orang apa enggak? Ucap Sinom semangat. Tak lama kemudian ketiganya sampai di depan kamar kos Mas Tombo. Dan di sana tukang pijat berusia 30 tahun itu sedang sibuk merapikan jemuran obat-obatan kering di halaman. Mas, teriak si Nom. Sudah dikirim Nom, Bas, jamunya. Sudah Mas, beres, jawab Baskoro. Mas, hari ini Mas ada jadwal mijet gak? Hari ini belum ada panggilan, besok baru ada. Kebetulan malam ini Mas bisa mijet gak? Di mana? Di kantor gue Mas, ucap Tirto. Kantor kamu di mana? Ini, alamat kantor gue. Nanti malam Mas kesana ya. Kantor bodyguard ya? Iya Mas. Kenapa Mas? Mau aja? Gak apa-apa. Aku ikut ya Mas. Aku pengen lihat para bodyguard yang badannya gede-gede. Untuk apa? Gak usah. Wong yang disuruh mijet itu Mas kok. Kok kamu ikut-ikut? Itu bukan kantor sembarangan loh. Gak sembarangan orang boleh masuk. Lagian kamu ini laki-laki kok pengen liatin laki-laki badan gede? Kan aku bisa bantu bawa jamu Mas. Siapa tahu bisa promosiin jamu Mas ke sesama anggota di sana. Gak bisa. Pokoknya kamu di sini aja ngepak-ngepak barang. Mas gak asik, ucap Sinom ngambek masuk ke dalam kamarnya. Lagi-lagi hati Baskoro yang baik hati tidak tega melihat Sinom sedih. Tir, gak boleh Sinom ikut ke kantormu. Hanya cuma sekedar nawarin jamu, kan dia gak nganggur toh, ucap Baskoro menarik-narik lengan seragam Tirto, berusaha merayunya agar Sinom dibolehkan ikut. Dan ajaib, Tirto tersenyum dan mengangguk pada Baskoro. Mas Tombo, kalian boleh masuk, gue yang izinin. Serius Tir? Iya. Lu juga ikut ya main ke sana? Ngapain? Aku kan gak ngapa-ngapain di sana. Tenang aja, kalau sama gue bakal bilang lu tamu spesial gue. Udah tenang aja. Gue bakal bilang sama petugas nanti. Iya deh, daripada suntuk di kos, sekali-kali jalan-jalan biar tahu tempat kerjamu. Ya udah, Mas Tombo, nanti malam gue tunggu ya di kantor. Iya Tir, makasih ya. Sama-sama. Tir, ada yang mau aku ceritain sama kamu. Mas Tombo, aku masuk ke dalam dulu bentar ya. Habis ini aku kesini lagi bungkus-bungkus. Iya Bas. Baskoro pun menarik tangan Tirto masuk ke dalam kamar kosnya. Tir, tadi aku lihat Mas Condro sama Mbak Andin di toko buah waktu nganter jamu. Oh ya? Terus? Dia nyamperin lu? Enggak Tir, aku kabur sembunyi ngumpet. Ya meski tadi hampir aja ketahuan. Atiku kok deg-degan lagi yo Tir. Mas Condro kok tambah ganteng ya Tir. Gue sebel sama lu. Masih aja gak bisa move on dari si anjing itu. Maaf Tir, jangan marah toh. Aku udah berusaha ngelupain dia Tir. Tapi sesembunyi apapun aku menghindarinya, kok aku masih aja dipertemukan sama dia ya Tir. Padahal aku udah ganti nomor, tapi aku tetap aja susah ngelupain dia Tir. Dia itu laki-laki pertama sekaligus cinta pertamaku Tir. Susah mau ngelupainnya. Rasa sayang dan sakit bagaikan luka yang membekas, gak bisa hilang. Terus aku harus gimana Tir? Kadang aku udah berusaha ngelupain, tapi tiap lagi diem, aku selalu keingetan dia Tir. Apa aku harus pindah keluar kota ya Tir? Kalau di sini aku takut gak sengaja keterusan ketemu dia. Bas, biar kata lo pindah keluar kota atau keluar angkasa sekalipun, kalau di dalam hati lo masih ada Condro, tetap aja lo kagak bisa ngelupain. Gak usah. Lagian kalau lo di luar kota, gue kagak bisa jagain lo. Lagi pula, bisa atau kagak bisanya lo ngelupain Condro, itu bukan diukur dari sebuah tempat, tapi sebuah tekad yang kuat.
Kalau gue lihat jiwa dan hati lu masih lemah karena cinta. Lah terus aku mesti gimana, Der? Aku memang kecewa sama Mas Condro, tapi aku juga kangen, Der. Padahal Mas Condro udah bahagia sama Mbak Andin, tapi hatiku masih gak bisa bohong, Der. Ucap Baskoro tertunduk, yang membuat Tirto jadi tak tega, lalu merangkul Baskoro. Bas, gue tadi juga ke rumah Mas Mar, dan gue ketemu si anjing itu. Hah? Terus? Ya, begitu gue dateng, mukanya udah mau nyerang gue aja. Kalau gak ada Maria, dan juga kalau gak ngelihat dia adik Mas Mar, udah abis dia sama gue. Oh, gitu. Dan lu tahu gak, pas sarapan, gue bisa baca dari sorot matanya kalau dia kelihatan masih ngarepin lu. Dia ngotot aja nanyain keberadaan lu dan nuduh gue nyembunyiin lu. Dan gue gak akan semudah itu kasih tahu keberadaan lu sama tuh anjing. Enak aja, biar aja dia kesiksa batin. Rasain. Mendengar penjelasan Tirto, wajah Baskoro semakin sedih dan Tirto mengelus pundaknya. Tapi kalau gue lihat-lihat sih kelihatannya dia masih ngarep lu kembali sama dia. Emangnya lu sayang banget ya sama dia? Kan lu tahu, lu udah disakiti. Condro juga udah punya Andin. Iya sih, tapi aku... Iya, gue paham, gue ngerti. Sejujurnya, setiap manusia punya salah. Dan setiap manusia juga bisa memaafkan. Dari Dokter Maruto, gue belajar. Sebangsat-bangsatnya apa yang udah gue lakuin ke dia, tapi dia masih mau nerima dan memberi kesempatan gue. So, gue gak mau egois. Kenapa gue gak ngebiarin lu aja kasih kesempatan si anjing itu buat merubah sikapnya sama lu? Jika Mas Mar aja bisa maafin gue yang bangsat, kenapa lu gak bisa maafin Condro? Jadi, kamu gak marah sama aku? Bas, gue sahabat lu. Gue gak berhak ngatur hidup lu. Yang berhak menentukan kebahagiaan lu, ya lu sendiri, bukan gue. Paham? Tirto, aku sayang sama kamu. Gue juga sayang sama lu. Makasih ya, Tir. Iya, gue juga sayang sama lu. Tapi ingat, Bas, dengerin gue baik-baik. Gue pernah bangsat. Lalu Dokter Maruto memberikan kesempatan. Dan gue gak bakal nyanyain kesempatan itu. Tapi, jika sampai lu udah kasih kesempatan ke Condro, tapi si anjing itu masih melakukan kesalahan yang kedua kali dan nyakitin lo lagi, lihat aja. Lu jangan salahin gue kalau sampai Condro kenapa-napa. Der, jangan Der, jangan. Jangan bikin masalah Der. Aku janji kalau Mas Condro jahat lagi sama aku janji. Aku sumpah, aku akan benar-benar ngelupain dia. Sesulit apapun itu, aku akan ngelupainnya. Dan kalau aku masih gak bisa juga ngelupain dia dan membuat kamu kecewa, kamu boleh gak nganggep aku sahabatmu lagi. Aku janji. Iya, gue percaya. Makasih ya, Der. Tapi Mbak Andin gimana? Aku juga gak mau mereka putus gara-gara aku. Nah, lu gimana sih? Gue jadi bingung. Udah, gak usah bingung-bingung. Lu jadi istri keduanya aja. Ih, kamu ini. Ya udah deh, gue ke office dulu ya, mau laporan. Habis itu gue mau ngapelin Mas Mar ke klinik. Ntar malam gue tunggu ya ke kantor. Iya, hati-hati ya, Der. Iya. Ada yang ketinggalan. Apa, Der? Cups. Dasar kentir. Tirto mencium pipi Baskoro, kemudian kabur meninggalkannya. Tak lama kemudian, setelah Tirto pergi, Sinom dengan raut gembira datang menghampirinya. Bas, suwon yo, berkat kamu aku dibolehin ikut. Yes, aku jadi bisa lihat cowok-cowok perkasa di sana. Ya, sama-sama. Tirto mana? Udah balik barusan. Ya, padahal pengen ngobrol sama pengen lihat wajah maconya itu. Kamu ini kan udah aku bilang dia udah punya cowok.
Bas, kan aku gak mau ngerebut dia dari cowoknya, Bas. Apa salahnya sih mengagumi keindahan ciptaan Tuhan meskipun bukan milik kita? Cuma mandang, gak nyolek juga. Iya, boleh aja. Hehe. Enak ya, Bas, kamu punya teman dia, kamu pasti tahu bentuk bodinya. Ya iya, tahu semuanya, sampai dalam-dalamnya juga aku tahu. Orang aku udah. Baskoro hampir keceplosan yang membuat Sino penasaran. Udah apa, Bas? Maksudku udah dari lama dari sekolah. Jadi ya udah tau lah, pokoknya gitu dah, biasa aja. Tapi bagus gak bodinya, Bas? Kotak-kotak kan? Iya, bagus. Wih, kalau aku jadi kamu, udah tak pegang-pegang tuh si Tirto tiap hari. Halusinasi tingkat dewa. Gak usah halusinasi dan gak usah ngarepin si Tirto. Siapa tahu ntar malam pas ke kantor Tirto nemu yang bening-bening, yang badannya lebih bagus. Kalau gak dapet kenalan, paling gak kan bisa buat cuci matamu yang ngers itu. Bener juga ya, Bas. Yaudah, ayo kerja lagi, ngepak-ngepak jamu kering. Iya, ayo. Sore ini Dokter Maruto sedang di klinik. Dia hendak mengajak Tirto untuk keluar sebentar. Maruto rindu pada pria mudanya itu. Maruto pun menelpon Tirto. Sore, Chief Tirto. Ya, Mas, baru aja gue mau telepon. Kontak batin kita rupanya sangat kuat, Tirto. Apa aku mengganggu Steve tampanku ini ketika sedang bertugas? Kagak, baru aja selesai. Gimana, Mas? Kebetulan Mas ingin pergi ke suatu tempat dan butuh pengawalan. Bisa kamu kawal, Mas? Siap, laksanakan. Gue akan mengawal Kang Mas Maruto seumur hidup gue. Gombal kamu. Ya sudah, cepat ke klinik. Jangan bawa mobil kantor, bawa mogemu saja, karena Mas pengen naik motor sama kamu. Siap, peluncur. Tirto pun bergegas melajukan motornya ke klinik. Dan tak berapa lama kemudian sampai. Tirto mengetuk ruangan Dokter Maruto. Tok tok tok, cekrek. Masuk, Chief. Masuk kemana? Kesini, ucap Tirto yang tiba-tiba merangkul Maruto dari belakang dan menggesek-gesekkan miliknya ke pantat Maruto. Dan Maruto hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah konyol Tirto. Tirto, jangan macam-macam di sini. Ini tempat kerja, Mas. Kenapa? Di video-video banyak kok dokter-dokter yang mesum di ruangannya. Kenapa kita nggak coba? Rugi dong gue punya cowok dokter kalau nggak pernah nyoba bercinta di ruangannya. Ayolah, gue kangen nih. Jadi kamu hanya kangen Mas ketika lagi nafsu saja dan menjadikan Mas sebagai percobaan atau eksperimen bercinta kamu? Enggak, Mas, enggak. Bukan gitu. Iya deh, maaf. Ya sudah, apa kamu bawa helm 2? Udah ready, Dok. Siap mengantar kemanapun dokter pergi. Bagus. Ayo, silakan. Maruto dan Tirto pun berjalan menuju parkiran di mana moge Tirto terparkir. Dan begitu sampai parkiran, Tirto mengambilkan helm dan memasangkannya pada Maruto. Tirto begitu melayani dan bersikap manis pada dokter tampannya itu. Siap? Siap. Tirto pun melajukan mogenya membonceng dokter yang merupakan dokter lelaki pemilik pantat terindah di dunia itu. Mas, peluk yang kenceng. Apa? Tirto yang gemas karena Maruto tak mendengar akibat jalanan yang bising, akhirnya tangan kirinya meraih tangan Maruto dan melingkarkannya di perutnya. Maruto yang mengerti akhirnya melingkarkan kedua tangannya memeluk Tirto. Di perjalanan, Maruto hanya menunjukkan jalan dengan isyarat tangannya. Begitu keluar dari jalan raya dan dirasa aman dari razia polisi, Maruto yang gerah tiba-tiba membuka helmnya, lalu juga membuka helm Tirto dan meletakkannya di tangki motor. Dan begitu Maruto berhasil membuka helm Tirto,
Cups. Was. Tirto terkejut saat ia mendapat serangan kecupan mendadak dari Maruto di pipi kirinya. Tirto benar-benar senang dengan sikap Maruto yang begitu hangat saat ini. Dan jauh dari sikap dinginnya pada saat ia bertemu dengannya di perbatasan. Tak hanya mencium pria mudanya itu, Maruto juga menyandarkan kepalanya di punggung Tirto. Sembari sesekali mengecup leher Tirto dari belakang. Gesekan kumis tipis Maruto membuat kemudi Tirto sedikit kurang fokus. Mas, jangan di sini. Kenapa? Malu? Takut dikira homo sama orang ya? Bukan itu. Terus Tirto tak menjawab. Tirto justru meraih tangan kiri Maruto dan meletakkannya di senjata pamungkasnya. Kamu ini baru begitu saja sudah tegangan tinggi. Gue juga gak tahu mas, sama lu gue cepet kesetrumnya. Dasar. Sabar. Lurus terus belok kiri. Pegangan mas. Gas. Nyeng. Tak lama kemudian keduanya sampai. Mas, tempat apa ini? Bukan tempat apa-apa, Tir. Mas hanya ingin sejenak melepas penat berdua denganmu. Dan Mas harap kamu suka. Oh, oke Mas. Apa yang Mas suka, aku pasti suka. Selamat sore. Reservasi atas nama Bapak Maruto? Ya, saya sendiri. Mari, saya antar. Silakan. Terima kasih, Mbak. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah ruangan yang ternyata privat jacuzzi. Silakan Pak, untuk minumannya kami ada ramuan herbal, tea, atau kalau tidak suka keduanya bisa diganti kopi. Saya mau tea saja Mbak. Dua-duanya? Ya, baik, ditunggu sebentar ya Pak. Terima kasih. Staf pun keluar. Mas, jadi Mas pengen melepas penat mandi air hangat? Iya. Kenapa? Gak suka? Suka banget sih. Kalau cuma sekedar air hangat, gue yakin di rumah Mas juga bisa mandi air hangat. Cuma bedanya kalau di sini bisa nyemplung dan pakai bunga-bunga segala. Kayak pasangan cowok sama cewek aja. Mas kan pengen melepas penat berdua sama kamu, gak sendirian. Dan memangnya kenapa kalau ada bunga-bunga? Apa kamu pikir hanya pasangan normal saja yang boleh romantis? Pasangan homo tidak? Bukan gitu mas. Permisi, tea-nya. Silakan, selamat menikmati. Terima kasih mbak. Sama-sama. Begitu staf spa tadi pergi, Maruto menutup pintu. Lalu membuka seluruh pakaiannya di depan Tirto. Yang membuat Tirto menelan ludah. Apalagi ketika Tirto melihat bongkahan pantat terindah Maruto dan juga batang yang terlihat besar dan mengacung itu. Tirto, kenapa diam saja? Buka bajumu. Iya mas. Tirto pun sedikit gugup. Tirto membuka seluruh pakaiannya dan begitu tubuhnya tak memakai selai benang pun, Maruto meraih 2 gelas teh hangat yang sudah disediakan oleh staf tadi dan menyerahkannya pada Tirto. Minumlah, teh hijau mengandung antioksidan yang bagus untuk kesehatan. Terima kasih mas. Mari bersulang. Ting. Keduanya pun meneguk teh hangat sembari saling tersenyum menatap satu sama lain. Lalu hanya beberapa kali tegukan saja, Maruto tiba-tiba merampas gelas yang ada di tangan Tirto dan meletakkan gelas teh keduanya di meja. Lalu kemudian Maruto mendekati Tirto dan sambil masih berdiri, Maruto menyerang bibir Tirto. Ciumannya terasa begitu agresif. Tirto bisa merasakan dan yakin 100% jika dokter tampannya itu kini benar-benar sungguh-sungguh mencintainya. Maruto menggenggam wajah Tirto dan menciumnya secara mesra. Dan kedua telapak tangan Tirto tak membiarkan bongkahan pantat indah Maruto itu menganggur.
Tirto menepuk-nepuk dan meremas kedua pipi bokong Maruto secara bergantian. Keduanya mengeras. Tirto merebahkan tubuh dokter tampaknya itu ke sitlong yang tepat berada di samping bathtub. Dan keduanya memposisikan diri masing-masing dengan posisi 6-9. Keduanya saling mengeksplorasi lawan masing-masing. Tirto mengulum milik Maruto dan Maruto mengulum milik Tirto. Tirto menyambungkan lidahnya di bunga krisan Maruto dan tak disangka Maruto pun juga melakukannya yang membuat Tirto terkejut. "Mas, kenapa kamu melakukannya?" "Nikmati saja, Tir." Tirto melanjutkan kembali aktivitasnya dan malah berani memasukkan jari tengahnya ke lubang Maruto. Maruto sendiri masih tahap menyentuh dan sedikit memijat perlahan lubang krisan pria mudanya itu, yang membuat Tirto sedikit aneh namun menggelinjang. "Mas, pantat lu bikin gue gak tahan, Mas." "Tirto, sebentar." Maruto tiba-tiba berjalan mengambil sesuatu di saku celananya. Dan Tirto yang tahu jika Maruto mengambil kondom dan menyobeknya kecewa. Dia tak mau memakai kondom. "Mas, gue gak suka pakai kondom." "Bukan buat kamu, tapi buat Mas." "Ting ting," ucap Maruto memasang kondom ke miliknya yang sudah mulai menegang. "Apa? Maksud Mas?" "Iya, kali ini biarkan Mas yang masuk." Tapi Mas, gue gak mau." "Mas, pantat gue gak enak. Pantat gue tepos, gak cocok." "Mas butuh lubangnya, bukan pantatnya." Iya tapi..." Lagi-lagi Maruto membungkam mulut Tirto dengan bibirnya. "Kamu sayang Mas kan?" ucap Maruto dengan tatapan berharap dan dengan sedikit mengintimidasi. Iya sayang sih, tapi apa? Kamu tidak mau?" tanya Maruto yang sedikit menunjukkan raut kecewa yang membuat Tirto tak tega dan terpaksa mengalah. Ya udah, gue mau. Tapi sakit gak?" "Yang jelas, aku gak akan menyakitimu seperti kamu menyakitiku malam itu." Dek. Seketika ucapan Maruto membuat Tirto merasa bersalah. Dan rasa bersalahnya itu membuat Tirto rela jika hari ini keperjakaan lubangnya terpaksa ia serahkan pada dokter tampaknya itu. Tirto mengingat kejadian di perbatasan, lalu seketika mendorong Maruto hingga Maruto kembali jatuh terduduk di sitlong di samping bathtub. Tirto berjongkok di atas paha Maruto, lalu meraih milik Maruto yang tengah ereksi maksimal dan mencoba mengarahkannya ke lubangnya sendiri. Maruto terkejut melihat tingkah Tirto itu. "Aduh, gila, gede banget, susah." "Tahan Tir, aku coba dorong dari bawah." "Aduh." "Iya Mas, tapi gue gak nyerah. Apapun gue lakukan jika itu bisa membalas rasa sakit lo sama gue malam itu Mas." "Ups." Maruto memberi kecupan semangat pada Tirto yang sedang berjuang memasukkan miliknya ke dalam lubang kenikmatan Tirto. "Aduh Mas, udah masuk ya?" "Iya, tapi baru kepalanya saja." "Anjir, baru kepala udah kayak gini sakitnya. Aduh." "Sebentar." Maruto beranjak mengambil cairan lubrikan lalu melumuri ke lubang Tirto dan juga miliknya sendiri dan kembali mendorongnya. "Tahan Tir, tatap mata Mas, yakinkan dirimu." Tirto mengangguk. "Bersiap." Seret. "Anjir." "Sukses Tir." "Mas sayang kamu," ucap Maruto senang akhirnya dapat memperjakai pria mudanya itu. "Anjir Mas, sakit?" "Lumayan, tapi sakit-sakit aneh. Lebih sakit terkena tombak musuh daripada tombak Mas." "Dasar kamu. Sini, cium bibirnya. Mas mainin ya puting kamu sambil gerak." Tirto hanya pasrah ketika Maruto mengerjainya. Tirto yang masih belum terbiasa sedikit kaku. "Mas, perih." "Wajar, kamu belum terbiasa.
Anjir mas, jangan mentok-mentok. Semakin dalam, semakin nikmat Tir. Bentar, mas keluarin dulu. Maruto tak hanya mencabut miliknya, namun juga mencabut kondom yang baru saja ia pakai dan membuangnya. Kemudian berjalan menghampiri Tirto yang masih memegangi lubang pantatnya dan kemudian tiba-tiba menggendongnya lalu memasukkan tubuh Tirto ke dalam jacuzzi. Mas, kok nggak jadi main? Tentu saja jadi. Kita main di sini. Di sini. Mas rasa dengan bercinta di dalam air hangat akan mengurangi rasa sakitmu dan membuatmu lebih rileks. Apa iya? Kita coba ya. Tapi jangan tegang. Pegangan. Iya mas. Tirto pun berpegangan pada batap dan di dalam air yang terasa begitu hangat, Maruto mencoba memasukkan kembali tongkat keperkasaannya ke lubang Tirto. Tangan kiri Maruto mencengkeram pinggang Tirto dan tangan kanannya mendorong masuk miliknya ke lubang Tirto. Tir, buka sedikit lubangmu. Buka. Iya. Cobalah, kamu pasti bisa. Gini. Iya. Terus, rileks. Jangan tegang. Iya. Lagi. Au. Masuk semua, Tir. Iya, Mas. Gue bisa ngerasain. Dan gak begitu sakit seperti tadi. Syukurlah. Mas gerak ya. Rasanya hangat. Hangat di luar dan hangat di dalam. Bikin Mas gak tahan. Iya, Mas. Maruto mulai menggerakkan miliknya keluar masuk lubang Tirto, sembari mengecup punggung Tirto, memilin puting Tirto, dan mengocok batang Tirto. Dan Tirto mulai menikmatinya. Tirto baru merasakan, ternyata begini rasanya menjadi seorang boti. Tir, Mas sayang kamu. Gue apalagi. Cium Mas. Tirto, mulai sekarang Mas pengen gantian ya. Kamu gak keberatan kan? Terserah Kang Mas aja. Asal lu bahagia, gue manut aja. Atur-atur aja. Terima kasih Tirto. Sama-sama Mas. Kencengin Mas. Makin enak ternyata. Baiklah, cek Tirto. Tirto tak tahan lagi. Dorongan kencang Maruto di dalam air membuat air di dalamnya sampai keluar dari batap. Tangan Tirto mencengkeram pinggiran batap dengan kencang. Dan Maruto juga merasakan hampir meletus. Sambil terus mendorong dan mengocok milik Tirto. Maruto mengecup leher jenjang Tirto, bahkan sesekali ia menggigitnya. Dan gigitan Maruto yang semakin keras itu membuat urat pada wajah Tirto keluar seketika. Mas, gue gak tahan. Cerut, Mas juga, Tirto. Bruk. Maruto ambruk di punggung Tirto, lalu memeluk tubuh Tirto yang lemas dan membalikan tubuhnya ke hadapannya. Sembari mengatur nafas masing-masing, keduanya saling memandang dan saling memeluk. Lalu tiba-tiba, cups, giliran Tirto yang mencium Maruto. Mas, habis ini gantian gue yang masuk ya. Maruto bukannya menjawab, malah lagi-lagi menjatuhkan kecupannya pada Tirto. Keduanya pun kembali berciuman ditemani hangatnya air dan aroma wangian aromaterapi yang membuat suasana privat itu semakin romantis. Love you, Kang Mas Maruto. Love you too.